Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, wis ora bisa dimal tur ora bisa diramal. Ngalahe, malati, ngalihe nyilakani lan ngamuke ndrawasi. Langkahnya sudah tidak bisa diremehkan dan ditebak-tebak lagi. Mengalahnya mengundang kemalangan dan kutukan. Kepergiannya merugikan dan marahnya itu sudah kefatalan bagi siapapun yang menghina dan menjahati. Itulah yang terjadi ketika kamu sudah menyatu dengan pelindung gaibmu. Ada 9 tandanya. Yang pertama, keduten naliko arep entuk lan kelangan. Kamu merasakan kedutan atau denyutan pada saraf-saraf anggota tubuhmu ketika akan mendapat sesuatu atau kehilangan sesuatu. Bisa diartikan juga ketika akan susah atau akan senang yang itu tidak kamu sangka-sangka. Ini adalah pertanda yang paling umum yang sering terjadi pada tubuh ketika seseorang menerima getaran pesan dari pelindung gaibnya. Kedua, entuk impen. Kamu mengalami mimpi-mimpi tertentu yang cenderung samar dan spiritual. Contohnya, kamu bermimpi bertemu orang tua atau leluhurmu, bermimpi bertapa, mimpi dilingkari cahaya, atau ada cahaya yang masuk ke dalam tubuh. Atau bisa jadi kamu bermimpi berpuasa, mimpi bersama guru spiritualmu yang sudah meninggal, atau mimpi melihat atau bergandengan dengan kembaranmu sendiri. Bahkan, seperti juga mimpi tubuhmu menjadi 2. Ketiga, krungu swara tanpa rupa. Kamu sering mendengar bisikan-bisikan yang sifatnya mengarahkan dan menasehatimu untuk mensikapi kejadian. Nah, nanti kalau sudah benar-benar menyatu antara dirimu dan pelindung gaib, kamu seolah-olah sering ngobrol dengan dirimu sendiri. Kamu pun sering dinasehati oleh suara dari dalam batin. Sering diberi jawaban tentang sebuah kejadian-kejadian yang ujungnya kamu menjadi bisa menasehati dirimu sendiri, iso nuturi awake dhewe. Keempat, diwenehi ngerti nalika ana lelembut. Kamu diberitahu ketika ada makhluk halus seperti tengkuk atau kudukmu itu tiba-tiba merinding. Ini juga yang paling umum dirasakan oleh banyak orang. Ketika di suatu tempat yang di situ ada kemunculan makhluk gaibnya, itu adalah pertanda bahwa pelindung gaibmu memberitahu tentang keberadaan makhluk gaib supaya kamu berhati-hati dan waspada. Yang kelima, kupinge bengengeng naliko parek jagating lelembut. Artinya, kupingmu itu berdengung keras dan panjang berdengungnya atau lama ketika berada di tempat-tempat yang dikuasai oleh para makhluk halus. Seperti contoh, ketika kamu berada di kali petuk atau pertigaan sungai yang di situ adalah pasarnya para demit. Ketika di dekat kuburan, ketika kamu di dekat pohon beringin yang besar, atau ketika di gedung maupun di dekat rumah yang kosong. Itu pertanda pelindung gaib memberitahu kamu bahwa kamu sedang berada dekat dengan portal alam gaibnya para demit. Yang keenam, mambu gegandan ing mangsa lingsir. Jadi kamu itu mencium bau-bauan yang aneh dan tidak lazim pada tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu pergantian masa, seperti ketika sore menjelang malam atau tengah malam menjelang pagi. Bahkan seperti ketika malam Jumat. Kalau bau wangi itu adalah
munculnya makhluk halus dari golongan atas. Tetapi kalau bau-bauan seperti bangkai, itu dari bangsa demit golongan bawah. Yang ketujuh, weruh gelagat pandemitan. Jadi kamu itu melihat gerak-gerik kehadiran makhluk halus. Meskipun samar-samar kamu melihat wujudnya. Contoh misalkan kamu melihat demit kemangmang atau hantu banaspati yang berkeliaran di suatu wilayah di atas pohon. Yang itu adalah pertanda akan adanya wabah penyakit di suatu wilayah. Yang kedelapan, weruh glagate liyan sangka ulate. Jadi kamu bisa melihat tabiat dan sifat orang lain ketika melihat raut wajahnya. Apakah dia bohong? Dia pura-pura baik? Apakah dia menyimpan kesedihan? Apakah dia itu tulus atau dendam? Itu kamu bisa merasakan energi tersebut. Bahkan kamu bisa melihat jelas dari pancaran aura wajahnya. Inilah yang membuat kamu bisa memaklumi orang lain. Bahkan kamu mau mengalah karena kamu tahu sifat asli dari orang lain. Tahu ketika kamu dibohongi dan dijahati apa tidak. Kamu pun tahu kapan siapapun yang merendahkan dan menghinamu, mereka akan menerima balasannya dan menyesalinya. Yang kesembilan, gelem ngalah. Milih ngalih dan wani ngamuk. Kamu mau mengalah demi kebaikan dan kamu memilih pergi atau menyingkir saja ketika orang lain itu sudah tidak bisa kamu ajak untuk menjalin hubungan baik. Dan kamu berani mengambil sikap, berani marah ketika sudah diinjak-injak dan dihina. Itulah wujud prinsip Jawa kuno ketika seseorang sudah menyatu dengan pelindung gaibnya. Itu adalah salah satu yang paling menonjol yang bisa dilihat ketika seseorang sudah menyatu dengan pengawal atau pelindung gaib. Yen urip mung isine isih nuruti nepsu, sing jenenge mulya mesti saya angel ketemu. Jika hidup masih dipenuhi nafsu untuk bersenang-senang, maka kemuliaan hidup akan semakin sulit didapatkan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.